Selamat pagi anak-anak kami. Ibu harap kita dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai bentuk aljabar. Adapun yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama adalah mengenal aljabar. Yang kedua memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ibu harap kalian bisa mengerti. Dan kalaupun ada yang tidak dipahami bisa ditanya ke guru mata pelajarannya ya. Kita masuk yang pertama. Apa itu aljabar? Oke, kita lihat dulu kasus yang ibu buat di sini. Ayu memiliki uang 20.000, lalu dia ingin membeli donat di kantin sekolah. Maka sisa uang Ayu. Nah, maka bentuk dari cerita ini kita bisa jabarkan dia ke dalam aljabar. Bentuknya ini ya. Yang pertama, donat itu kita misalkan sebagai X. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui donat itu berapa harganya, kan begitu. Lalu yang kedua, sisa uang itu kita misalkan dia sebagai Y. Karena kita nggak tahu sisa uangnya berapa karena donatnya kita tidak tahu. Maka karena ada dua hal yang kita tidak ketahui, maka kita bisa buat dia ke dalam bentuk aljabar, di mana Y atau sisa uang itu sama dengan 20.000 kita kurangkan dengan harga donat. Nah, inilah yang disebut dia dengan bentuk aljabar. Ya nak, jadi bentuk aljabar itu ada sebuah variabel yang tidak kita ketahui. Itulah dia. Bisa ya? Nah, kita masuklah dia. Maka kita dapat ketahui bahwa bentuk aljabar itu bentuk umumnya adalah AX ditambah B, di mana A itu adalah koefisien ya nak. A itu adalah koefisien. Nah, biasanya koefisien itu dilambangkan dia dengan angka. Jadi angka 1 dan seterusnya kan gitu ya. Lalu X itu pemisalan dari variabel atau simbol yang menunjukkan satu atau kelompok bilangan yang belum diketahui. Nah, biasanya variabel itu dilambangkan dia dalam bentuk alfabet. Jadi bukan X aja, semua alfabet itu bisa kita buat menjadi variabel. Oke nak? Nah, selanjutnya B itu disebut dia dengan konstanta. Jadi dia bentuknya konstan, itu tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena tidak ada variabel yang mengikutinya. Maka biasanya juga B itu dilambangkan dia dengan angka. Bisa ya, atau bentuknya itu seperti ini. Contoh yang pertama. Yang pertama adalah 3X. Ini ya, misalnya contoh yang pertama nih, 3X dikurang Y, 3Y dikurang 6. Maka koefisien, mana koefisien? Tadi koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti variabel, berarti 3. Variabelnya apa? Y. Konstantanya apa? -6. Atau kita buat lagi yang kedua, 4x kuadrat ditambah 8. Nah, perhatikan. Koefisiennya mana nak? Iya, 4. Kalau variabelnya mana nak? Yaitu x kuadrat. Lalu konstantanya? Iya, 8. Itulah untuk contoh dari bentuk umum aljabar. Nah, masuk kita lagi bentuk yang berikutnya. Sekarang kita bahas itu mengenai suku atau bentuk suku. Jadi bentuk suku itu adalah bentuk suku yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Jadi penjumlahan atau pengurangan sama itu ya. Nah, suku. Jadi kalau dikatakan misalnya nih contoh ada 2x ditambah 6y dikurang 10. Oke. Maka sukunya di sini ada 3. Jadi kalau dia bentuknya 2x ini ada disebut dengan satu suku. Lalu 6y disebut dia dengan satu suku. Lalu -10 itu disebut dia dengan satu suku. Jadi suku itu adalah bilangan atau dia bentuk dari aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan. Begitu dia. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dia dengan jumlah suku. Kalau jumlah suku, kita akan menghitung berapa banyak suku. Nah, jumlah suku ini juga bentuknya hampir sama dia dengan
penjumlahan yang di atasnya ini. Jadi dia perhitungan jumlah sukunya harus ditandai dengan penjumlahan. Jadi kalau dia tidak dipisahkan oleh penjumlahan, maka itu dianggap satu suku. Contohnya begini, 2x y dengan 2x. Ini dia kan. Nah, ini disebut dia dengan satu suku. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh tanda koma. Iya, bukan penjumlahan. Jadi kalau misalnya yang di bawahnya nih 2x ditambah 4, itu disebut dia dengan suku 2 sukunya ya. Kenapa? Karena dipisahkan dengan penjumlahan. Lalu yang di bawahnya 2x ditambah 3y itu disebut dengan berapa suku? 3. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Jadi ini 1, 2, dan 3. Nah, gitu dia kalau mau menentukan bentuk suku dan mau menentukan jumlah suku. Bisa ya, Nak? Oke. Nah, lanjut lagi yang berikutnya, kita akan menentukan bentuk suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau konstanta. Ini wajib ini. Konstanta itu wajib dia sejenis. Kenapa? Karena dia tidak ada variabel yang mengikutinya, kan gitu ya. Nah, contohnya begini. X dengan 2x ini disebut dia dengan suku sejenis. Kenapa? Karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu x. Oke. Lalu x dengan 2 dia tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini ada x sedangkan di sini adalah konstanta, tidak ada variabel yang mengikutinya. Bisa ya? Lalu yang kedua itu adalah x dengan x kuadrat. Ini tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini x dia hanya 1, sedangkan di sini x kuadrat. Ya, kalau x itu artinya x pangkat 1, kalau x kuadrat maka x pangkat 2, jadi itu tidak sejenis. Bisa ya. Lalu 2 dan 3 juga disebut dia dengan sejenis. Kenapa? Karena dia merupakan konstanta. Itu dia kalau menentukan suku sejenis. Bisa ya. Nah, kita masuklah contohnya. Contoh yang pertama, Ibu buat bahwa kita akan menentukan suku yang sejenis dari soal berikut. Lihat ya. 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 5K ditambah 7KM. Maka yang sejenis tadi harus memiliki variabel yang sama. Berarti 9K dengan minus 5K itu sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu lalu 8M sendiri ya, nggak ada temannya. Nah, selanjutnya minus 4KM dengan 7KM sejenis. Ya, sejenis. Apa variabel yang mengikutinya? KM. Sama ya, punya KM di sini, ini juga KM. Gitu dia kalau mau menentukan suku yang sejenis. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang agak bingung itu yang bentuk kuadrat yang tadi. Pokoknya itu udah Ibu kasih tahu ya, kalau x dengan x kuadrat itu berbeda, tidak sejenis. Atau y dengan y kuadrat, z dengan z kuadrat, atau z kuadrat dengan z pangkat 3 dan seterusnya itu tidak sejenis ya, karena pangkatnya sudah berbeda. Bisa ya. Untuk suku sejenis dan sebagainya bisa ya. Oke, kalau bisa kita masuk ke dalam operasi. Jadi di dalam aljabar itu juga ada 4 operasi. Yang pertama penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, hari ini kita belajar adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebuah bentuk aljabar bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan jika dia memiliki suku yang sejenis seperti tadi. Apa suku yang sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama, variabel ya yang sama, bukan dia koefisien ya. Ingat ya, variabel yang sama bukan koefisiennya. Koefisiennya bisa aja berbeda-beda. Yang penting variabelnya sama ya. Dimana kalau misalnya dia ini ya, ini penting, ini penting banget, makanya ibu bold ya. AX ditambah dia dengan BX, dia memiliki variabel yang sama nih, maka kamu jumlahkan aja A dengan B nya, variabelnya tetap ya nak. Sedangkan AX ditambah atau dikurang dengan BY, maka dia hasilnya akan tetap. Kenapa? Karena dia variabelnya berbeda ya, X dengan Y harus variabel yang sama. Sedangkan kalau A ditambah B itu hasilnya adalah C karena sama-sama konstanta. Jadi kalau 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Itu dia, Bu. Bisa ya. Contoh.
2x nih ya, contoh 2x ditambah 8 ditambah 3x ditambah 10. Maka yang pertama harus kamu kerjakan, kita akan mengelompokkan dulu yang sejenis. Maka yang sejenis itu adalah 2x dengan 3x, lalu 8 dengan 10. Iya, 10. Setelah itu kita akan dekatkan ini ya nak. Nih, kita akan dekatkan dia. Maka 2x kita dekatkan dengan 3x, 8 kita dekatkan dengan 10. Iya, 10. Setelah kita dekatkan, maka kita operasikanlah dia. Maka 2 tambah 3 dalam X itu ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 18. 18 ini dari 8 tambah 10 ya nak. Oke, bisa ya. Maka hasilnya adalah 5x ditambah 8, 18. Itulah dia. Stop sampai di situ. Kenapa nggak bisa kita jumlahkan, Bu, menjadi 23 ini yang ini? Kenapa Bu nggak bisa kita jumlahkan jadi 23? Contoh ya, ada pertanyaanmu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini tidak sejenis. 5x dengan 18 itu nggak sejenis. Karena 5x ada variabelnya, sedangkan 18 tidak ada. Gitu ya nak. Maka dia stopnya di situ. Nah lanjut. Contoh yang kedua. 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 9 dikurang 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 11 sama dia dengan apa yang pertama kita kerjakan? Iya, kita kelompokkan dulu yang sejenis. Maka 4x kuadrat dengan 2x kuadrat sejenis, sama-sama variabelnya x kuadrat. Lalu 2x dengan minus 6x sama. Dan min 9 dengan 11 juga sejenis karena konstanta. Oke. Nah, setelah kita lihat dia yang sejenis, maka yang pertama adalah kelompokkan dulu mereka. Atau dekatkan dulu mereka. Maka 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 2x. Apa tadi temannya? Minus 6x. Lalu min 9 ditambah 11. Lanjut, operasikan dia, maka keluarkan koefisiennya ya. Keluarkan ya nak koefisiennya. Maka 4 dikurang 2 x kuadrat, lalu 2 dikurang 6 dalam x dikurang 9 ditambah 11. Maka 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu 2 dikurang 6 minus 4. Lalu min 9 ditambah 11 adalah 2. Nah, itulah dia. Demikianlah materi kita hari ini. Ada 2. Yang pertama adalah tadi mengenal aljabar, yang pertama mengenal aljabar, yang kedua itu adalah operasi pengurangan dan penjumlahan dalam aljabar. Nah, begitulah dia. Semoga kalian mengerti dan Ibu harap juga kalian mengerti, dan kalaupun tidak mengerti bisa ditanya oleh guru masing-masing. Oke ya, demikianlah temuan kita hari ini. Salam.